Rapat umum pemegang saham ini mempunyai kekuasaan tertinggi. Rapat ini diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun buku bersangkutan. Keputusan rapat diambil dengan suara yang terbanyak. Jika seorang pemegang saham tidak hadir dalam RUPS, maka ia dapat menyerahkan hak suaranya kepada orang lain. Hal ini disebut proksi. Di dalam suatu PT terdapat Dewan Komisaris. Tugas Dewan Komisaris ini adalah mengawasi segala tindakan direksi dan menjaga agar tindakan direksi tidak merugikan perusahaan atau agar direksi melaksanakan semua keputusan RUPS. Dewan Komisaris berhak memberhentikan direksi apabila tindakannya merugikan perusahaan. Sedangkan Dewan Direktur dipilih dan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu. Dewan Direktur dipilih dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Ada beberapa kebaikan dari perseroan terbatas. Pertama, adanya keterbatasan tanggung jawab dari pemegang saham terhadap hutang-hutang perusahaan. Kedua, mudah mendapatkan tambahan dana atau modal, misalkan dengan mengeluarkan saham baru. Ketiga, kelangsungan hidup perusahaan terbatas lebih terjamin, sebab pemiliknya dapat berganti-ganti. Yang keempat, PT merupakan subjek pajak tersendiri dan dividen yang diterima oleh para pemegang saham dikenakan pajak pendapatan dari pemegang saham tersebut. Sedangkan keburukan dari perseroan terbatas adalah A. Mendirikan suatu PT tidak mudah atau lebih rumit, memerlukan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu, yang kesemuanya itu memerlukan biaya yang cukup besar. B. Kurang terjaminnya rahasia perusahaan, karena semua rahasia perusahaan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, terutama yang menyangkut laba perusahaan. Yang keenam adalah perusahaan jawatan negara atau perjan. Kegiatan perjan ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat atau kesejahteraan umum atau public service dengan memperhatikan segi efisiensinya. Perjan mempunyai hubungan hukum publik yang apabila terjadi persengketaan, maka perjan berkedudukan sebagai pemerintah. Koperasi berarti bersama-sama, berasal dari kata ko dan operasi. Jadi koperasi merupakan perkumpulan dari orang-orang untuk mengadakan kerjasama berdasarkan Undang-Undang Pokok Perkoperasian Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong royongan. Fungsi koperasi dalam undang-undang ini adalah 1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat. 2. Alat pendemokrasian ekonomi nasional. 3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. 4. Alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Agar tujuan koperasi dapat tercapai, anggota-anggotanya harus aktif dalam menjalankan usaha dan rajin menghadiri rapat kerja untuk memecahkan persoalan secara bersama-sama. Makin besarnya usaha koperasi dapat menimbulkan persoalan. Secara bersama-sama, pengurus ini sangat menentukan berhasil atau gagalnya usaha-usaha sebuah koperasi. Koperasi dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah.